Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun selalu berada, senang sekali boleh berjumpa kembali walaupun secara online di ibadat tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong setiap hari Rabu jam 1 siang. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, jangan lupa membagikan sharing daripada Facebook, daripada ICA untuk memberkati teman-teman yang lain. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mari mulai dengan penyembahan dan kemudian kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari ini Tuhan. Kami sungguh tahu Tuhan, Engkau beserta kami apapun pergumulan dalam kehidupan kami, permasalahan, keputusan-keputusan kami harus ambil Tuhan. Engkau Allah yang maha bijaksana. Engkau akan menurunkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau akan mencelikan mata kehidupan kami untuk kami boleh melihat. Dan kami bersyukur hari lepas hari Engkau tetap ada, membimbing, mengarahkan kami, dan memberikan kami ketenangan di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan, nafas yang Engkau berikan, nafkah yang Engkau berikan, dan segala sesuatu Engkau sudah persiapkan untuk hari-hari kami yang akan datang Tuhan. Saat ini Tuhan, 1 jam di muka ini kami ingin duduk diam, tenang Tuhan, untuk kami bersama-sama menyembah Engkau dan kami boleh memuliakan nama-Mu dan kami boleh menerima firman-Mu sebagaimana yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu. Kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Yesus yang layak kita tinggikan. Yesus yang layak kita puji. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpuji namamu Yesus. Hosana, Engkau layak ditinggikan, Yesus yang kami agungkan. Haleluya, terima kasih Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang abadi.
ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya, saudara sekalian. Saya percaya kita diberkati oleh puji-pujian. Kalau kita menyembah dari hati kita dengan segenap kehidupan kita, saya percaya hadirat Tuhan akan lebih nyata dalam kehidupan kita. Dia ada, Dia menyertai kita ketika kita membuka hati kita. Hadiratnya menjadi lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi kita tidak hanya buka hati, buka pikiran kita. Amin. 40 menit ke depan mari kita benar-benar fokus pada firman Tuhan, dan saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya berbicara tentang menantikan Tuhan. Ya, dalam masa pergumulan, bahkan di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita, penderitaan kita, kita menantikan Tuhan. Kapan Tuhan menolong kita? Kita berdoa, berlutut, mungkin mencucurkan air mata, kita menantikan Tuhan. Itu adalah iman seorang percaya, menantikan Tuhan dan tidak menantikan manusia. Datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, tidak berlutut kepada manusia. Itu iman yang saya percaya suatu saat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kebenarannya, menyatakan mukjizatnya, menyatakan jawaban atas doa-doa saudara. Tetap nantikan Tuhan. Kita berbicara tentang mengapa kita menantikan Tuhan dan bagaimana kita menantikan Tuhan pada waktu lalu, ya.
Bagaimana kita menantikan Tuhan? Ya, saudara, karena saya mengatakan, Dia adalah Allah yang kekal. Untuk mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta. Dia menciptakan kita. Dia adalah yang berkuasa. Kita melihat kehidupan kita yang lama. Tuhan berkuasa menolong kita. Dia tetap Allah yang sama. Makanya kita menantikan Tuhan. Amin, saudara. Itulah mengapa kita menantikan Tuhan. Karena ketika masa penantian sekalipun Dia memberikan kekuatan, Dia menguatkan yang lemah. Bagaimana kita menantikan? Saya berbicara ketika kita menantikan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang penuh iman. Iman yang semakin naik, bukannya menurun. Ketika menanti, kalau kita tidak melihat hasilnya, memang kadang-kadang membuat iman kita menurun. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita menantikan Allah yang berkuasa, iman kita harus lebih dahsyat lagi. Amin. Karena Dia adalah Allah yang tepat pada waktunya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan rencananya. Ya, itu sikap hati kita menantikan Tuhan dengan iman, dengan sabar, dan dengan penuh pengharapan. Haleluya. Itulah yang akan membawa kita terus bertahan dalam penantian kita. Saudara sekalian, jangan pernah gagal, jangan pernah berhenti menantikan Tuhan. Amin, terus menantikan Tuhan. Dan saya percaya sukacita penantian akan diberikan kepada saudara, karena saudara akan melihat pengharapan janji Tuhan. Amin, haleluya. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan, dikatakan 2 kali nantikan Tuhan. Terus saudara nantikan Tuhan. Tuhan akan menyatakan mukjizatnya indah pada waktunya. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara apa yang terjadi ketika saudara menantikan Tuhan. Bahkan ketika saudara sedang menantikan Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan kepada saudara sebelum Tuhan menjawab doa-doa saudara yang saudara nantikan itu. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil daripada Yesaya. Saya meneruskan Yesaya ke-40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ya nantikan Tuhan walaupun belum kelihatan. Ya, saudara sekalian, karena saudara beriman. Ingat, adalah iman yang membawa kita bertemu dengan Tuhan. Iman yang membuat kita bertahan di hadapan Tuhan. Iman yang membuat kita bertahan dalam setiap penantian, bahkan di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, dan oposisi dalam kehidupan kita. Nantikan pertolongan Tuhan. Kuat dan teguhkan hati saudara. Amin. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, semua menantikan Tuhan. Kehidupan mereka walaupun dipakai Tuhan, Tuhan berbicara kepada mereka, mereka disebut hamba Tuhan, tetap mereka memiliki persoalan hidup. Mereka harus menantikan waktunya Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kalau kita lihat Abraham, menantikan janjinya Tuhan. Janji Tuhan langsung kepada Abraham dan Sarah untuk Ishak yang akan lahir daripada mereka menjadi berkat bagi manusia. Ya, saudara sekalian, Nabi Nuh menantikan janji Tuhan walaupun dia tidak tahu apa itu air bah. Dia menantikan janji Tuhan menurunkan hujan, dan kemudian menantikan Tuhan menyurutkan air bah itu. Yusuf mendapat janji dari mimpi-mimpi dari Tuhan. Apa yang dialami? Pergumulan demi pergumulan, oposisi, pertentangan, pengkhianatan demi pengkhianatan. Tetapi dia tetap menantikan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Menantikan Tuhan dengan kasih dan pengharapan. Kita melihat para murid menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Sesuai dengan waktunya Roh Kudus turun dan mereka diubahkan menjadi orang percaya yang radikal, yang membawa kehidupan kita percaya kepada Tuhan saat ini. Saudara sekalian, kita sudah menjelang Natal. Apakah saudara menantikan Natal? Ya, kalau anak kecil pasti mereka sangat happy menantikan Natal. Ada hadiah Natal, ada baju baru mungkin, ada perayaan. Saudara, apakah saudara menantikan Natal pada tahun ini? Apapun yang saudara nantikan saat ini, Tuhan bekerja. Ya, Tuhan kita tidak tidur. Saya ingat ada satu tokoh Alkitab juga menantikan janji Tuhan. Dia menantikan Natal pertama. Namanya Simeon. Dia adalah orang benar,
orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan dia menantikan kedatangan Mesias yang pertama yang dijanjikan kepada bangsa Israel, yaitu Natal pertama. Dan kemudian benar akhirnya karena penantian yang sabar, Tuhan menepati janjinya untuk bertemu dengan Mesias. Suatu saat Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait suci. Waktu itu Yesus masih kanak-kanak. Dan Simeon menunggu janji Tuhan bertemu dengan Mesias. Dia menunggu di bait suci. Satu saat dia bertemu dengan Yesus yang masih kanak-kanak, dia tahu itu adalah Mesias. Dan dia merasa hidupnya dipuaskan, terpenuhi karena janji Tuhan dinyatakan. Dia bisa bertemu dengan Mesias yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel pada saat itu. Saudara, apa yang saudara nantikan saat ini? Nantikan dengan teguh, nantikan dengan tegar, nantikan di dalam pengabdian saudara kepada Tuhan. Satu saat Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Amin. Haleluya saudara sekalian. Nah, hari ini apa yang terjadi ketika saudara menantikan Tuhan? Ketika saudara sedang menantikan Tuhan, apa yang terjadi? Saya akan bahas 3 hal dalam hal ini. Orang-orang yang menantikan Tuhan, pertama, mereka akan mendapat kekuatan baru. Haleluya, betul sekali saudara menantikan Tuhan. Walaupun jawaban belum kita dapat, kekuatan baru pasti kita dapat. Untuk diperbaharui setiap hari dalam masa penantian kita. Mengapa saudara kita perlu kekuatan yang diperbaharui? Karena ketika kita menanti memang tidak enak saudara. Ada waktunya kita menjadi melemah. Ada waktunya ketika tetap menantikan Tuhan. Ada waktunya kita melihat ke samping dan kita berharap kepada hal-hal yang lain. Nantikan Tuhan. Tetap fokus dan kekuatan baru akan diperbaharui. Karena masa penantian kita akan penggenapan janji Tuhan, iblis tidak berdiam. Iblis akan terus menggerecoki dan membuat kita jatuh. Konteks daripada penantian ini adalah penantian bangsa Israel untuk pembebasan mereka di masa-masa pembuangan mereka. Tuhan mengatakan mereka melawan Tuhan, mereka akan dibuang selama masa 70 tahun. Ini adalah masa-masa penantian yang lama bagi suatu bangsa. Di sini Yesaya ingin menguatkan mereka, nantikan Tuhan dan akan mendapat kekuatan baru. Saudara sekalian, di Efesus 6 ayat 10-11 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kalau kita menantikan seseorang di airport gitu ya, pesawatnya delay, ada masalah cuaca, datangnya terlambat, kita menanti, pertama mungkin excited gitu ya, kita seru menantikan sesuatu, teman ataupun keluarga, ya ada oleh-oleh, kita menantikan dengan excited. Tetapi ketika penantian itu agak tertunda, waktunya bertunda, mungkin kita sedikit capek, kita duduk, ya, kita sudah bosan, mungkin kita sedikit ngantuk, excitementnya sudah nggak ada. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, tetap nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Excitementnya akan datang lagi kalau kita tahu Tuhan Allah yang kita nantikan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menepati janjinya. Nah, kitab Efesus ini mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Ini bukan suatu permintaan, permohonan, bukan nasihat, tetapi perintah. Hendaklah kita harus kuat. Ketika kita lemah, kita tahu Tuhan Roh Kudus kuatkan saya. Ini adalah perintah bagi orang Kristen, orang percaya untuk tetap kuat. Kita draw kekuatan, bukan dengan kekuatan kita. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara tidak usah mengambil perlengkapan senjata Allah. Saudara tidak usah mencari perlengkapan senjata Allah. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, memiliki kekuatan melawan tipu muslihat iblis yang melemahkan kita. Kekuatan itu ada, perlengkapan itu ada. Firman Tuhan, Alkitab, ya doa, persekutuan orang kudus. Kenakan semua perlengkapan senjata Allah supaya kita menjadi kuat, supaya kekuatan kita diperbaharui. Amin. Istilahnya seperti HP, ketika hampir baterai habis, ya sudah melemah, tentu ada sign-nya. Oh, baterainya sudah low charge.
Itulah maksudnya. Kita harus cas lagi. Ketika sudah melemah, sudah letih lesu menantikan, sudah ngantuk menantikan di airport, kita cas lagi. Kekuatan baru. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Ya, persekutuan orang-orang kudus adalah kekuatan bagi kita untuk kita mendapat kekuatan baru melawan tipu muslihat si iblis akan menjatuhkan kita. Saudara tahu di masa pembuangan ada banyak orang yang sudah menyerah. Mungkin Tuhan tidak akan menolong bangsa Israel. Sudah puluhan tahun. Mungkin mereka sudah lupa akan janji firman. Kita akan terus mengingat akan janji firman. Amin, dalam kehidupan kita. Separah apapun masa pembuangan saudara, masa penantian saudara. Daniel bersama teman-teman lain. Dia tahu janji Tuhan, dia tetap teguh, tetap bertahan sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti taat firman Tuhan, dan dia tahu pasti pertolongan Tuhan akan datang. Bahkan ketika di masa pembuangan, pertolongan Tuhan menjadi dahsyat dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, menantikan Tuhan akan mendatangkan kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak hanya mendapat kekuatan yang diperbaharui, tetapi kedua, mereka akan mendapat kekuatan yang melambung tinggi. Saudara, kekuatan yang baru adalah kekuatan yang dari dalam, inward strength. Yang kedua, kekuatan yang melambung tinggi adalah upward strength. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kehidupan memang naik turun. Amin, saudara. Mungkin pada saat ini kehidupan saudara sedang menanti. Bagi istilah dunia, kita sedang ada di bawah. Ya, kita mungkin dalam firman Tuhan, kita ada di dalam lembah kekelaman. Saudara, tetap nantikan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang melambung tinggi, upward strength. Ya, Nabi Yesaya memberikan ilustrasi bagaikan Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Saudara tahu bahwa Raja Wali, sayapnya kalau terbentang, Raja Wali dewasa bisa sampai 2 meter. Raja Wali sebenarnya tidak bisa terbang. Dia hanya memanfaatkan angin yang ada pada saat itu. Makanya mereka tinggal di tebing-tebing, ya. Bahkan mereka memiliki sangkar untuk anak-anak burung itu di tebing-tebing tinggi. Ya, mereka tahu kapan bisa melambung tinggi, kapan harus menukik dan mengambil mangsa, dan kemudian melambung tinggi lagi. Tuhan ingin kita bagaikan Raja Wali bisa melambung tinggi, mengatasi segala pergumulan kita. Ya, mungkin pergumulan masih terjadi, tetapi kita tidak kutak-katik di sana selama hidup kita. Kita melambung tinggi bersama Tuhan. Kita bisa memiliki perspektif yang berbeda, sehingga Tuhan bisa menjelaskan apa arti pergumulan kita, apa rencana Tuhan melalui pengujian pencobaan kita. Melambung tinggi dengan kekuatan yang baru. Saudara tahu bahwa Raja Wali ketika dia memiliki sangkar, anaknya di atas sangkar ketika sudah bisa mandiri, walaupun belum terbang, induk Raja Wali akan mendorong anaknya itu jatuh ke tebing. Sepertinya cruel, ya, ke tebingnya sepertinya kejam gitu ya. Tetapi induk Raja Wali tahu ketika masanya dia dorong anaknya memang jatuh karena belum pernah terbang, sudah akan jatuh. Sebelum sampai tanah, anak itu yang tinggal di tebing, yang mengerti hembusan angin, yang sudah sering ditepa angin-angin, dia membentangkan sayapnya dan kemudian dia akan melambung tinggi untuk pertama kalinya. Dia memanfaatkan angin yang ada. Saudara, dalam kehidupan kita, angin yang membawa kita melambung tinggi adalah Roh Kudus. Untuk kita menjadi anak Allah, anak-anak Raja Wali Allah, kita harus peka dengan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita harus peka dengan Roh Kudus yang mungkin setiap saat dalam masa penantian kita berbicara kepada kita. Supaya kita bisa memakai Roh Kudus dan melambung tinggi dengan kekuatan Roh Kudus bersama-sama dengan Allah dalam kekuatan baru. Amin, saudara. Peka kepada Roh Kudus, ya, sehingga kita tidak terfokus semata-mata pada pergumulan kita. Masa penantian, saudara, kekuatan baru saudara masih bisa terbang tinggi. Ingat firman Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Roh Kudus akan membawa saudara terbang tinggi, asalkan kita peka dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus ada. Dia ingin menghembuskan untuk membawa sayap saudara terbang tinggi.
Mari kita belajar di masa penantian sekalipun, sebelum kita melihat jawaban Tuhan, saudara bisa belajar banyak bagaikan anak Raja Wali membumbung tinggi. Amin. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak hanya mendapat kekuatan baru, mendapat kekuatan yang melambung tinggi, tetapi mereka juga mendapat kekuatan yang terus menerus. Ya saudara, tidak hanya kekuatan baru, inner strength, upward strength, kita akan mendapat juga onward strength, kekuatan yang terus menerus. Kok bisa? Firman Tuhan mengatakan tadi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, tidak menjadi pingsan. Itulah firman Tuhan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi, menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara menanti-nantikan Tuhan? Itu yang membuat perbedaan. Amin saudara. Ya, secara alami kalau kita berlari ya, kita berjalan sekalipun ya, kita akan menjadi letih dan lesu. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menantikan Tuhan, ya, ketika kita letih secara emosi sekalipun, menantikan Tuhan ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin saudara, menantikan Tuhan saudara tidak pernah akan letih dan letih secara rohani, lesu secara jasmani, dan kehilangan semangat hidup. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya penggenapan Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, apa artinya saudara? Pertama, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menanti sendiri. Kalau kita menantikan Tuhan, kita tidak akan menjadi lelah. Yang kedua, ini berbicara tentang penantian kita bukan penantian pasif. Saya berdoa tiap hari, saya menantikan Tuhan. Ya, saya menantikan waktunya Tuhan. Oke, saya tetap bertahan menantikan. Tidak, saudara. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita menantikan Tuhan adalah menantikan yang tidak pasif tetapi aktif. Kita tetap melayani, kita tetap melakukan perkara-perkara Tuhan. Kita tetap menginjili, kita tetap membaca Alkitab. Itulah iman yang bekerja, saudara. Penantian kita harus dipraktekkan dengan iman yang bekerja, bukan iman yang pasif. Iman yang mengerjakan keselamatan bagi orang lain. Pelayanan kita di gereja, ketika sekalipun saudara, kita menantikan Tuhan, sekalipun kita memiliki masalah, dan saudara akan terkaget-kaget ketika orang mengatakan, kamu kan punya masalah, kamu kan sedang menantikan Tuhan untuk menolong. Ketika saudara tetap menanti dengan aktif, Tuhan akan memperbaharui kehidupan saudara. Akan ada sukacita. Saudara tidak akan kelihatan kusut secara fisik. Pikiran saudara akan jernih. Semangat akan saudara akan melambung tinggi. Karena saudara sedang menantikan Tuhan. Apapun perkaranya, dan karena saudara menantikan dengan aktif, dengan melayani. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya penggenapan Tuhan, kita tidak pernah akan letih lesu lagi. Amin saudara, nantikan Tuhan dengan aktif. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus, dia mengatakan aku berlari. Dia sudah capek saudara. Pelayanannya selalu mendapat oposisi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ada duri dalam dagingku. Ada duri dalam dagingku. Saudara bisa bayangkan kalau dia dalam secara fisik ada duri dalam dagingnya, dia berlari, kan nggak enak. Ya, mengganggu. Sesuatu yang mengganggu setiap saat. Tetapi dia berkata, aku berlari dalam pertandingan iman dengan mata tertuju kepada Tuhan. Penantian kita yang aktif harus tertuju kepada Tuhan, sehingga saudara tidak akan menjadi letih dan lesu, karena kekuatan yang terus-menerus akan diberikan kepada saudara. Ongoing strength itu akan terjadi hari lepas hari di masa penantian saudara. Amin saudara, mari kita tetap menantikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan kekuatan yang melambung tinggi, dan memberikan kekuatan yang terus-menerus. Saudara, saya ingin membacakan nats tentang hamba Tuhan Simeon ini yang menantikan Tuhan, yang mendapatkan sukacita dan penghiburan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, kita sudah akan menjelang Natal. Kita lihat penantian Natal pertama oleh seorang hamba Tuhan yang benar-benar setia dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita bercermin dari kehidupan Simeon ini di dalam Lukas 2 pasal ke
ayat ke-25 mengatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh kedua orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, Simeon mengerti janji Tuhan. Dia menanti dengan setia, dengan hati yang teguh di dalam kebenarannya. Dikatakan dia orang yang benar, dan Roh Kudus menguatkan dia hari lepas hari dalam pengharapannya untuk bertemu dengan Mesias. Dan tepat dia bertemu dengan Mesias, dia mencapai segala tujuan hidupnya. Dia menjadi puas ketika dia bertemu dengan Mesias. Apakah hari-hari ini saudara menantikan Mesias dalam penantian pergumulan saudara? Apakah saudara menantikan Yesus sumber pertolongan saudara? Apakah hari-hari saudara masih mengatakan, aku menantikan pekerjaan baru, aku menantikan pasangan hidup? Saudara, kita harus tinggalkan perkataan itu semuanya. Kita tidak menantikan pasangan hidup, kita tidak menantikan pekerjaan baru, kita tidak menantikan rezeki baru, kita tidak menantikan permasalahan kita dibebaskan. Perkataan kita mulai hari ini harus berubah. Kita menantikan Tuhan untuk pasangan hidup. Kita menantikan Tuhan Yesus untuk pekerjaan baru. Kita menantikan Tuhan untuk pergumulan kita. Karena Yesus adalah keselamatan bagi kita semuanya. Haleluya, saudara sekalian. Saudara, saya tutup dengan membiarkan saudara merenung pada hari ini. Ya, kita menantikan Tuhan karena kita punya pengharapan. Saudara, apakah saudara tahu ketika saat ini saudara menantikan Tuhan, Allah yang menyelamatkan saudara dengan darahnya yang tidak ternilai, Dia juga menantikan saudara. Dia menantikan kita bertobat, kita dari kehidupan kita di dunia ini. Dia menantikan iman kita diperkuat, diperlebar, diteguhkan lagi. Dia menantikan kita untuk datang kepadanya. Dia menantikan kita untuk membaca firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita dinantikan oleh Tuhan kita. Jangan kita mengatakan, aku menantikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan juga menantikan saudara. Tuhan sudah merindukan saudara untuk datang kepadanya setiap saat. Apakah hari-hari ini saudara sudah meninggalkan gereja? Apakah hari-hari ini saudara meninggalkan persekutuan orang-orang kudus? Saudara, Tuhan menantikan saudara. Lebih daripada saudara menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 30, ayat sebelumnya, ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah saudara yang menantikan Tuhan. Karena saat ini Tuhan menanti-nantikan saudara untuk bertobat, berbalik kepada Dia. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada saudara, menyayangi saudara. Allah saudara di surga, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara, Dia sedang menanti-nantikan saudara. Haleluya, saya harap ini bisa memberikan kekuatan baru. Mungkin waktunya adalah waktu Tuhan. Rencana adalah rencana Tuhan. Tetapi ingat, di surga Tuhan menantikan saudara. Mari kita tilik hidup kita, apa yang harus kita ubah. Untuk kita perbaharui, kita rubah, dan tetap menantikan Tuhan. Saya berdoa kekuatan baru Tuhan berikan kepada setiap kita, Tuhan. Kekuatan yang diperbaharui hari lepas hari. Kekuatan yang melambung tinggi. Kekuatan yang terus menerus Tuhan dalam pergumulan kami, Tuhan. Dalam penantian
pernyataan, pertolongan, dan waktunya Tuhan. Dan kami tetap menanti dengan aktif Tuhan. Dan kami menanti dengan kesadaran penuh bahwa Engkau juga menantikan kami untuk mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap berfokus menantikan Engkau Tuhan. Tidak berpaling, tidak tergoda dalam pencobaan iblis yang selalu menggoda kami untuk berfokus pada manusia, pada dunia. Kami ingin menantikan Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami Tuhan. Kekuatan baru turun atas setiap kami, yang diperbaharui, yang membumbung tinggi, yang terus menerus dalam pertandingan perjuangan iman kekristenan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah selalu beserta kami. Roh Kudus, bimbing kami sampai kami menjumpai, bertemu dengan Engkau nanti Tuhan. Dalam setiap penantian kami menantikan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, akan tiba di waktu Natal bulan ini. Kita sambut akan Natal di tahun ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah lahir di palungan. Amin. Tuhan lahir juga di hati kita. Amin, benar. Mari kita sambut Natal dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu.
Haleluya, saya percaya saudara kita semua diberkati Tuhan. Saya sendiri diberkati Tuhan ya. Setiap kita mengalami pergumulan ya, firman Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita lepas dari segala permasalahan, pergumulan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita. Karena kebenaran, justru kita kadang-kadang mengalami penganiayaan, pertentangan, oposisi, bahkan mendatangkan pergumulan, pertentangan. Saudara mungkin ditolak, saudara karena iman saudara, saudara dipecat karena iman saudara, karena saudara dikucilkan karena iman saudara. Ya, saudara sekalian, saudara menantikan pertolongan Tuhan. Ya, kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Mari hari ini kita merubah perspektif pemikiran kita. Amin saudara, menantikan Tuhan untuk banyak perkara dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tetap teguh menantikan Tuhan dalam doa dan permohonan saudara. Fokus kepada Tuhan, aktif dalam penantian saudara. Amin. Saya percaya kita semua akan diberikan sukacita dalam penantian. Kita akan diberikan shalom dalam penantian kita. Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, mari kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa ya, dan kemudian kita akan menutup dengan berdoa bagi Hong Kong dan bagi Indonesia. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap firman, benih-benih ini Tuhan dalam hati kami, menjadi tempat yang subur bagi firman-Mu menjadi besar. Iman kami menjadi besar bersama firman-Mu. Perjalanan kami menjadi dahsyat bersama dengan kuasa Roh Kudus di dalam firman-Mu. Tuhan, saat ini kami akan membawakan beberapa doa Tuhan untuk jemaat Tuhan, keluarga jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang hari-hari ini sakit Tuhan. Mungkin perubahan cuaca, ada yang sakit flu, demam, dan sebagainya Tuhan. Tuhan sembuh, Tuhan jamakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit karena perubahan cuaca ini Tuhan, beri kami hikmat bijaksana dalam kegiatan kami sehari-hari, dalam makan minum kami sehari-hari, sehingga kami boleh memiliki hikmat dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini harus diisolasi di rumah karena keluarga di mana mereka bekerja mengalami COVID, dan juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan juga mengalami COVID. Kami berdoa Tuhan, mereka boleh dipercepat kesembuhan mereka, dipulihkan Tuhan, dan mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali Tuhan. Beri ketenangan untuk masa-masa ketika mereka terisolasi. Adakan fellowship yang indah, adakan pengharapan di dalam Tuhan yang lebih dalam lagi, sehingga mereka di tengah-tengah COVID sekalipun Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin berdoa bagi setiap saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit secara fisik. Ya, letakkan tangan saudara di bagian sakit. Tuhan ingin menyembuhkan. Tuhan ingin menjamah saudara. Tuhan, jamah mereka dengan tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan. Itu adalah simbol keselamatan kami dan juga simbol daripada pemulihan kesehatan dari kami semua yang sakit saat ini Tuhan. Apapun sakit mereka Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Engkau jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan. Sembuh, pulih, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur dan menerima kesembuhan itu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Hong Kong dan Indonesia Tuhan. Mungkin hari-hari ini COVID bertambah Tuhan, tapi kami percaya Allah yang sudah memegang kendali 3 tahun belakang ini Tuhan, Tuhan juga Allah yang akan memegang kendali Hong Kong, Indonesia. Tuhan, Kau berkati para tenaga medis, mereka yang bekerja di depan Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka Tuhan, agar mereka lebih sungguh-sungguh lagi memiliki kekuatan baru Tuhan untuk melakukan tugas mereka Tuhan. Dan beri kami setiap masyarakat yang ada di Hong Kong dan rakyat Indonesia Tuhan, kekuatan baru untuk kami tetap berhati-hati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba juga memberkati keluarga, masyarakat yang ada di Cianjur Tuhan, yang mengalami gempa Tuhan, menjadi korban Tuhan. Bagi mereka yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan, siapapun mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan kuasa Allah yang dari surga. Hibur mereka Tuhan, kuatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kehidupan masyarakat di Cianjur Tuhan. Segala bantuan-bantuan agar sampai tepat pada sasarannya Tuhan, agar mereka boleh memulihkan kehidupan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama hamba berdoa Tuhan, nyatakan kuasa Allah di tempat itu Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kuasa Allah Tuhan Yesus bekerja di sana melalui cara-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita. Tuhan,
Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Terutama roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin menerima berkat yang akan mengawal kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat dengan segala ucapan syukur kepada Allah Bapa, kepada Yesus Tuhan, dan kepada Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Di tengah-tengah penantian saudara, kekuatan baru akan diberikan. Kekuatan yang melambung tinggi akan diberikan Tuhan. Kekuatan yang terus-menerus akan mengawali penantian saudara. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.